Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rezaldi dari PSDK. Saya yang akan memandu seminar daring pada pagi hari ini. Ya, yang pertama saya akan menyapa dulu Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat berpuasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, semua dalam keadaan sehat, yang mana dalam kondisi pandemi COVID ini kita tetap harus berkarya, sehingga inilah salah satu cara kita untuk tetap bisa menimba ilmu. Nah, salah satunya lewat seminar daring ini. Oke. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam seminar daring PSDK yang berjudul CSR dalam penanganan krisis COVID-19. Bentuk presentasinya masih salah ya. Oke, saya ubah dulu. Hari ini kita akan menyimak pemaparan program-program CSR dari 3 perusahaan, yaitu Danone Indonesia, PT Pembangkitan Jawa Bali, dan juga PT Pupuk Kalimantan Timur. Program-program CSR dari 3 perusahaan tersebut dalam rangka penanganan krisis COVID-19 di wilayah masing-masing, termasuk di dalam perusahaan maupun kepada stakeholder di sekitar perusahaan. Di sini sudah siap bersama kita ada 4 pembicara yang akan memaparkan materi mengenai program CSR dari sisi praktis maupun akademis. Yang pertama dari Danone yang sebelumnya akan diwakili oleh Ibu Vera Galusugi Yanto selaku VP General Secretary Danone Indonesia, akan digantikan oleh Bapak Arif Wahyudin selaku Senior Farming and Integration Manager, karena Ibu Vera sedang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian dari PT Pembangkitan Jawa Bali telah bergabung juga bersama kita, yaitu Bapak Heri Supriyanto. Selamat pagi Pak Heri, selaku manajer CSR PT Pembangkitan Jawa Bali. Nah, selanjutnya dari PT Pupuk Kalimantan Timur ada 2 pembicara. Yang pertama adalah Bapak sudah bergabung ya, Bapak Budi Wahyu Susilo selaku Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Rezaldi. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat. Ya, salam sehat, salam hebat. Kemudian juga ada manajer CSR PT Pupuk Kalimantan Timur, Bapak Fahri Husaini. Selamat pagi Pak Fahri. Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, ini Coach Fahri. Jadi selain manajer juga ini ya, kemarin sempat melatih timnas U19. Nah, oke. Kemudian dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan ada Ketua Departemen kami, yaitu Dr. Kris Diatmiko, SOS MSI. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Mas Riza. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Sudah berkumpul semua tadi sebagai pengantar pada diskusi kita hari ini pada seminar daring dalam jaringan PSDK dengan judul CSR untuk penanganan krisis COVID-19. Jadi sebelum ini sudah banyak pembahasan diskusi-diskusi mengenai penanganan CSR yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya sudah banyak kita lihat di media massa. Kemudian dari diskusi-diskusi akademis juga sudah banyak dilakukan pada berbagai sektor. Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kita ambil 3 perusahaan dalam seminar kali ini, bagaimana perusahaan-perusahaan ini turut berpartisipasi dalam penanganan
krisis COVID-19 di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa berkontribusi terhadap penanganan krisis COVID ini. Karena bagaimana yang diyakini ya dalam pembahasan disiplin ilmu pembangunan sosial bahwa pembangunan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat pada seluruh komponen masyarakat jika dilakukan secara harmonis antara aktor-aktor perusahaan seperti pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Yang sering dibahas adalah program-program pemerintah dan program-program swadaya masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengisi diskusi mengenai peran perusahaan dalam penanganan krisis COVID-19. Saya selaku Ketua Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pembicara dan peserta dalam seminar daring dari departemen kami. Seminar ini dilakukan untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, walaupun harus physical distancing, tapi tetap menunjukkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk untuk menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia juga termasuk yang terlibat di dalam penanganan krisis COVID-19. Oke, terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan para peserta seminar daring PSDK UGM. Mohon izin kami menyampaikan terkait kesempatan atau peran serta CSR ITPJB dalam upaya penanggulangan COVID-19 pada saat ini. Hal-hal yang dilakukan oleh PTPJB dalam aksi pencegahan itu dalam dua program, yaitu Fast Response. Fast Response adalah upaya-upaya kegiatan dari PJB yang bersifat segera dalam pencegahan di lingkungan internal dan eksternal penanganan COVID-19. Di internal, khususnya para operator pembangkit listrik itu bekerja atau ready 24 jam dalam mengawal proses ketersediaan listrik. Tentu hal ini perlu dijaga kesehatannya, kesegarannya. CSR itu ikut peran serta melalui program-program penyediaan makanan dan minuman sehat bagi para operator. Dan makanan dan minuman sehat ini diproduksi oleh para ibu-ibu kelompok di Pijar Berdaya. Ini salah satu dari upaya CSR untuk menjaga kesehatan dari para operator. Nah, kegiatan yang lainnya yang di eksternal, yaitu bentuk CSR ke masyarakat secara upaya segera, adalah pemberian bantuan sebagai upaya pencegahan baik kepada masyarakat, yaitu berupa paket sembako, hand sanitizer, dan masker pada puskesmas atau rumah sakit yang menangani COVID, pasien-pasien COVID, yaitu kita berikan APD dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Dan tak lupa untuk bapak-bapak Polri dan TNI juga kita support terkait dengan makanan sehat dan tenda-tenda pos dan alat-alat untuk tes baik hand termogan dan hand sanitizer-nya sendiri. Dan untuk di pemerintahan desa juga kita berikan alat-alat bantuan dan wastafel sebagai cuci tangan. Untuk program yang bersifat kelanjutan
ini karena memang kita pikir untuk program-program yang dijalankan secara segera itu tetap harus dibarengi dengan upaya-upaya program pemberdayaan yang bisa langsung membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak, khususnya para keluarga-keluarga yang tidak bisa bekerja atau pendapatannya itu tidak menetap. Nah, tentu ini juga menjadi pikiran kami, harus seperti apa bisa membantu mereka, dan alhamdulillah melalui program Pijar Berdaya dan program Kampung Kelor yang nantinya akan kami jelaskan secara rinci seperti apa program-programnya. Ini sebagai program untuk memberikan penambahan ekonomi pada keluarga-keluarga rentan. Next, Pak Kris. Nah, ini adalah peta sebaran pemberian bantuan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh unit-unit kami di seluruh Indonesia. Ada sekitar 14 unit termasuk di kantor pusat dengan berbagai macam bentuk bantuan fast respon ataupun juga pemberdayaan. Lanjut. Next, Pak Kris. Nah, ini program pemberdayaan yang kita buat untuk bisa memberikan nilai ekonomi lebih pada masyarakat terdampak. Ini dilakukan di 3 desa di daerah Gresik. Jadi adalah membuka peluang ekonomi bagi ibu rumah tangga melalui bank tanaman, yaitu olah tanaman sayur, buah-buahan, dan tanaman obat yang dikemas dalam minuman dan makan sehat. Dan ini salah satunya kita suplaikan kepada para operator-operator pembangkit listrik sebagai makanan harian dan minuman untuk bisa menjaga kesehatan para operator-operator itu sendiri. Dan yang kedua adalah dibentuknya gugus tugas para ibu-ibu kader bank sampah dan kesehatan yang bekerjasama dengan Puskesmas Alun-Alun itu untuk bisa memberikan edukasi-edukasi pada kelompok-kelompok di masyarakat. Nah, ini ada sekitar 52 RT, yang satu RT diwakili oleh satu kader. Salah satunya adalah yang sangat berdampak dan menurut kami juga sangat luar biasa adalah terkait dengan edukasi informasi yang sehat. Adalah informasi-informasi terkait pandemi COVID-19 yang sebenarnya. Jadi para kader itu mendapat informasi secara langsung dari instansi yang memperoleh informasi yang benar, yaitu dari Puskesmas yang disampaikan kepada masyarakat. Karena pada di awal-awal itu sangat terasa betul bahwasannya banyak simpang siur terkait dengan informasi-informasi pandemik yang tidak hanya membuat resah bagi sebagai masyarakat, dan hal ini juga akan menimbulkan suatu hal kepanikan. Nah, para ibu-ibu beserta kader Puskesmas secara online itu memberikan informasi-informasi sebagai informasi yang benar atau sebagai penghalang informasi hoax yang beredar di masyarakat. Dan informasi-informasi ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat karena di dalamnya adalah ajakan untuk bisa melakukan pola hidup sehat, yaitu cuci tangan atau penggunaan hand sanitizer. Nah, ini di tiap-tiap rumah alhamdulillah itu masyarakat bersedia untuk bisa memberikan fasilitas cuci tangan di depan rumah sebelum masuk.
dan disinfektan juga untuk di lingkungan. Dan alhamdulillah di 3 desa 52 RT sejauh ini di Kota Gresik itu terbebas dari adanya pasien yang PDP ataupun yang positif COVID. Ya, kami lanjut untuk berikutnya adalah penyediaan 5.000 masker kain bagi warga melalui kerjasama dengan komunitas ibu penjahit. Nah, ini memang kita rasakan ketersediaan dari masker medis yang jarang kita temui, maka teman-teman beserta ibu-ibu puskesmas itu mengajak para ibu rumah tangga yang bisa menjahit namun tidak bekerja, ya ini untuk bisa memproduksi masker, dan maskernya itu kita beli dan ada yang dijual secara langsung oleh ibu-ibu sendiri. Ini kurang lebih 5.000. Dan berikutnya adalah penyediaan wastafel di tiap fasilitas umum dan di rumah-rumah. Oke, next Pak Kris. Nah, ini alhamdulillah dari beberapa indikator sebelumnya mungkin Pak Kris. Pak Kris, mohon maaf. Oke, ini adalah beberapa indikator-indikator yang pada intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya masyarakat yang terdampak secara ekonomi itu bisa ada penambahan untuk biaya hidup. Nah, jadi tidak selalu kita berikan sembako, tapi mereka mampu untuk bisa berupaya secara ekonomi walaupun dalam stay at home. Next, Pak Nis. Nah, ini adalah yang program kami kedua terkait pemberdayaan pada masyarakat, bahwasanya di Python sana ada program kami yang memang rata-rata sudah berjalan 1-2 tahun yang lalu, tapi pada saat COVID-19 ini kami rasa adalah sebagai jawaban yang bisa kita berikan secara langsung ke masyarakat. Kebetulan di kampung Kelor ini mereka sudah bisa memproduksi tepung-tepung dari kelor dan olahan-olahan dari kelor, dan ini pun kita berikan kepada para operator di unit-unit kami, di unit pembangkit sebagai makanan dan minuman sehat. Selain itu juga dijual secara langsung oleh para kelompok kepada lingkungan dan sekitarnya. Next, Pak Kris. Nah, ini adalah sama, adalah hasil-hasil yang diperoleh oleh masyarakat, kemanfaatan dari program-program tersebut. Tapi tetap pada intinya adalah kita berusaha untuk bisa memberikan jalan keluar pada masyarakat rentan yang terdampak oleh COVID-19. Next, Pak Kris. Oke, terima kasih. Itu yang materi peran serta PT BJB dalam penanggulangan COVID-19, baik secara internal dan eksternal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas presentasinya mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Pembangkitan Jawa Bali untuk penanganan krisis COVID-19 ini. Oke, untuk selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh perwakilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur, ada Pak Budi dan Pak Fahri. Ini siapa dulu yang akan ini? Akan saya siapkan dulu presentasinya. Ya, saya dulu Mas Reza, cuman presentasinya jadi satu tuh. Oke, siap, baik Bapak. Ntar saya siapkan dulu Pak. Ya.
Sambil menyiapkan Mas Reza, mungkin saya mau baik, Pak. mulai dulu. Jadi di Pupuk Kaltim ini nanti saya akan berbagi, menyampaikan materi saya dari sisi bagaimana respon and mitigation yang dilakukan oleh korporasi, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, terkait dengan penanganan dan pencegahan, dan nanti Pak Fahri ini khusus terkait dengan kontribusi PT Pupuk Kalimantan Timur terkait dengan peran serta CSR dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti dalam satu slide itu nanti akan saya sampaikan berdua. Saya yang pertama, mungkin saya 7 menit, nanti Bang Fahri yang 8 menit. Siapa? Ternyata di sini ada Prof. Sudarto. Waduh, ini jadi satu kehormatan bagi kita, ada Prof. Darto di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Pak Darto. Mohon izin. Selamat pagi, senang bisa ketemu lewat viral. Ya, siap. Oke, baik. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Dalam pagi hari ini, pada tema CSR untuk penanganan krisis COVID-19 dalam seminar daring, kami akan menyampaikan kontribusi PT Pupuk Kalimantan Timur dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 ini dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama saya menyampaikan dalam sesi korporasi, sesi kedua nanti Pak Fahri ini dalam bagaimana CSR berkontribusi untuk menangani pencegahan COVID ini. Lanjut Mas Reza. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Oh, ini. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan profil singkat dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Budi Wahyu Susilo, saya sekretaris perusahaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur, nanti Pak Fahri ini sebagai manajer CSR PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, PT Pupuk Kalimantan Timur adalah perusahaan pabrik pupuk urea terbesar di Indonesia, di mana mempunyai penugasan atau ditugaskan untuk mendistribusikan 2/3 wilayah Indonesia untuk mendistribusikan urea bersubsidi. Pupuk Kaltim adalah anak perusahaan dari Pupuk Indonesia, di mana Pupuk Indonesia mempunyai 10 anak perusahaan, diantaranya adalah 5 pabrik pupuk, Pupuk Kaltim, Pupuk Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang di Cikampek, Pusri di Palembang, dan Pupuk Iskandar Muda yang ada di Aceh. Dari 5 pabrik pupuk itu adalah Pupuk Kaltim yang merupakan pabrik urea terbesarnya. Nah, dari yang ada adalah kita mempunyai 5 pabrik amoniak dan 5 pabrik urea dan beberapa fasilitas pendukung, diantaranya tangki, gudang, dan lain-lain. Lanjut, Mas Reza. Nah, dalam rangka melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik agar sesuai dengan good corporate governance, maka sebagai dasar pelaksanaan di lapangan, kita harus mengacu kepada beberapa dasar hukum ini, yaitu diantaranya ada surat edaran dari Pupuk Indonesia selaku pemegang saham, ada surat edaran dari Menteri BUMN, arahan Presiden, dan ketetapan WHO, di mana semuanya ini dalam rangka melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19. Lanjut. Nah, berdasarkan surat edaran dan lain-lain tadi di atas, Pupuk Kaltim segera dan cepat untuk melakukan respon terhadap kondisi tersebut. Yang pertama adalah membentuk tim krisis COVID-19. Nah, tim krisis ini adalah yang nanti bertugas untuk menangani semua yang terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID yang ada di perusahaan. Sehingga unit-unit kerja yang terkait tetap bekerja dan semua yang terkait dengan penanganan COVID ini akan satu pintu di dalam tim krisis ini. Di samping itu juga perusahaan membuat
protokol dan pedoman di seluruh bidang yang terkait dengan risiko-risiko makro maupun risiko mikro yang akan berdampak kepada operasional perusahaan serta bagaimana memitigasi dan bagaimana perusahaan itu nanti bisa continuity-nya bisa berlanjut. Lanjut, Mas Reza. Nah, inilah adalah bentuk evidence-nya, yaitu dibentuklah tim krisis melalui memo direksi, di mana ketuanya adalah Direktur SDM dan Umum. Lanjut, dalam struktur tim krisis itu dibagi beberapa bidang, yaitu diantaranya bidang tenaga kerjaan, nanti yang mengurusi tentang bagaimana membuat protokol, pedoman terkait tenaga kerjaan. Yang berikutnya juga ada bidang pencegahan dan penanganan. Yang berikutnya bidang distribusi dan pemasaran. Ada juga bidang pengadaan. Nah, dalam bidang pengadaan ini ada subbidang, yaitu bidang pelabuhan, pengapalan, dan pergudangan yang ada di Bontang. Dan juga subbidang yang ada distribusi dan pergudangan di wilayah, karena Pupuk Kaltim mempunyai wilayah di 2/3 wilayah Indonesia, di Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Di samping itu juga ada bidang-bidang publikasi dan dokumentasi, karena ini nanti akan ada protokol terkait dengan publikasi dan dokumentasi. Juga ada bidang dari tim krisis itu yang membidangi operasional pabrik, di mana ada subbidang yang menangani operasional pabrik dan juga menangani pemeliharaan pabrik. Selanjutnya ada juga bidang logistik dan supporting, di situ ada subbidang logistik, sarana dan prasarana, bidang pengalaman, dan bidang teknologi informasi. Dan tidak kalah pentingnya adalah bidang terkait dengan business continuity management. Karena dalam pandemik ini pasti ada implikasi atau dampak yang ditimbulkan dan apa saja mitigasi yang harus disiapkan oleh perusahaan, sehingga bidang ini nanti yang membuat langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan dalam rangka sustainability bisnis. Lanjut, Mas Reza. Nah, saya akan mencontohkan pedoman pencegahan COVID di wilayah Pupuk Kaltim di Kota Bontang. Dan pertama adalah penerapan work from home. Saat ini penerapan work from home itu sudah mencapai maksimal, di mana setiap unit kerja memaksimalkan untuk WFH di rumah. Walaupun itu diatur di setiap kepala unit kerjanya, tapi melihat eskalasi saat ini, kita menerapkan WFH maksimal. Kalau semua bisa WFH, WFH semua. Tapi kalau tidak, ada giliran untuk melakukan WFH. Menetapkan wilayah kerja sebagai lokasi steril. Kita ada wilayah 1 adalah perkantoran, wilayah 2 adalah pemukiman, wilayah 3 adalah di luar perkantoran dan pemukiman. Melakukan disinfektan terhadap ruang kerja, pakai masker, ada pengukuran termogan apabila mau memasuki area perkantoran, mengubah jam kerja karyawan yang tadinya jam 7 masuk, sekarang ada fleksibilitas supaya tidak ada antrian. Tidak cukup hanya itu, kita mengubah metode absensi yang tadinya kita pakai binger, sekarang pakai tapping bed saja, sehingga tidak ada interaksi antara manusia dengan manusia. Kita juga menghimbau kepada karyawan dan keluarga untuk tidak keluar kecuali dalam kondisi emergensi. Dan juga menutup semua fasilitas, dan juga kita yang tidak kalah pentingnya menyiapkan klinik untuk pencegahan dan penanganan COVID, supaya teman-teman karyawan dan keluarga itu ada penanganan khusus, tidak gabung di rumah sakit, karena rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan pasien. Lanjut. Nah, saya akan nanti untuk yang pencegahannya lebih kepada Pak Fahri, karena itu ada beberapa yang dilakukan untuk membantu memberikan bantuan atau pencegahan yang lain. Tapi saya akan memberikan pemaparan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua secara korporasi, yaitu kami menyusun respon dan mitigasi secara makro dan mikro. Sebenarnya makro itu apa saja sih? Makro itu kan ada gejolak kurs, bagaimana gangguan likuiditas, penurunan suku bunga, lockdown, pembatasan, impor, distribusi terganggu, daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan yang melambat, ada perubahan kebijakan fiskal, moneter maupun ekonomi.
Nah, ini berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan nantinya ke depan untuk bisa menyiapkan hal-hal yang terkait dengan pandemi ini. Contohnya pada saat kita membuat bagaimana pedoman yang ada di corporate communication, bagaimana kita mengembangkan komunikasi yang tadinya bisa tatap muka, sekarang harus melalui media yang lain. Penjualan juga begitu, harus membentuk planning committee supaya kita bisa menjual. Apakah kita bisa menjual ke negara lain? Apakah negara lain tersebut itu adalah terkena lockdown atau tidak? Human resources kita harus bagaimana mengoperasikan pabrik secara terencana kalau umpamanya harus shutdown atau harus beroperasi, sampai dengan kita dalam pedoman safety and health environment itu kita mendapatkan penugasan, yaitu karena salah satu kita mempunyai rumah sakit, diminta untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit yang dimiliki oleh Pupuk Kaltim itu sebagai rumah sakit rujukan COVID, di mana kita harus meningkatkan tempat ICU-nya harus ditambah, ruang perawatannya harus ditambah, alat-alat seperti ventilator juga harus ditambah. Juga terkait supply chain itu bagaimana kita bisa mendapatkan dari tempat-tempat kita membeli, apakah penjualnya itu masih bisa menjual ke tempat kita atau tidak, meningkatkan protokol keamanan, pengetatan keamanan karena kita punya pelabuhan di mana di sana ada kapal-kapal baik dari domestik maupun kapal-kapal dari luar, dan harus ketat protokolnya, tidak boleh ABK turun ke darat supaya tidak terjadi penyebaran. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kita menyiapkan mitigasi terhadap bagaimana kita menyiapkan perusahaan ini supaya bisa sustain apa-apa saja yang harus dimitigasi. Juga kita melakukan pembatasan akses keluar masuk area perumahan maupun area pabrik. Lanjut. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang secara khusus atau secara umum sosialisasi ini kita sampaikan baik melalui media sosial media, internet, Instagram, dan lain-lain supaya informasi ini bisa diketahui oleh karyawan dan keluarga besarnya supaya tidak terjadi penyebaran virus ini semakin besar. Upaya-upaya yang diambil ini adalah semata-mata untuk melakukan pembatasan pergerakan manusia supaya pencegahan penularan itu bisa kita eliminir. Baik, dari saya cukup itu, nanti dilanjut dengan diskusi. Monggo Pak Fahri Husaini untuk dilanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua peserta seminar daring yang saya hormati. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Susilo tadi. Silakan Mas Rejaldi, slide berikutnya. Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bontang. Koordinasi ini penting menurut kami karena kami ingin juga mendapatkan data kebutuhan prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Bontang terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Pada saat yang sama, Departemen CSR juga sudah mulai mendapatkan surat permohonan permintaan bantuan, baik dari instansi masyarakat, kemudian organisasi-organisasi masyarakat juga. Nah, setelah kami petakan, kami identifikasi permohonan-permohonan yang disampaikan kepada kami tidak keluar dari permohonan dalam bentuk alat kesehatan, APD, kemudian konsumsi dan sembako. Nah, pada awal penanganan COVID di Kota Bontang ini, kami merasa betul betapa sulitnya untuk mendapatkan salah satu alat kesehatan yang paling banyak peminatnya, paling banyak pemohonnya waktu itu adalah masker. Masker ini selain mahal, juga begitu sulit kami mendapatkan masker ini di pasaran. Tapi kami harus segera menindaklanjuti, harus segera merealisasikan apa yang bisa kami bantu, kontribusi apa yang kami bisa lakukan. Akhirnya untuk menjadi pertimbangan kami untuk membantu, selain memberikan bantuan masker, kami juga ingin memanfaatkan, memberdayakan mitra-mitra binaan kami yang sudah mendapatkan pelatihan menjahit untuk menjahitkan masker kain.
Nah, jadi ini awalnya kenapa kami melibatkan mitra binaan untuk menjahitkan 10.000 masker waktu itu. Ada sekitar 4 kelompok mitra binaan PT Pupuk Kaltim. 4 kelompok mitra binaan itu ada 71 mitra. Nah, kami bekerja sama, kami mengumpulkan mereka, memberikan arahan, termasuk juga memberikan contoh masker yang sesuai dengan standar Dinas Kesehatan. Ternyata dalam perjalanannya masker-masker tersebut hampir sepenuhnya sekarang sudah terdistribusi kepada masyarakat, instansi pemerintah, bahkan ke rumah sakit. Kami memberikan bantuan tersebut. Nah, di sini perusahaan juga memanfaatkan teman-teman dari mitra binaan kami ini untuk menjahitkan masker tambahan 5.000 masker lagi untuk TKBM, tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan PT Pupuk Kaltim. Kemudian ada 2.000 masker juga yang dijahit oleh mitra binaan kami ini untuk kepentingan pelaksanaan TA di PT Pupuk Kaltim. Jadi ini salah satu awal, kenapa kami berpikir bahwa selain charity, selain donasi, menurut kami dalam situasi yang sulit ini penting buat kami juga untuk perlu memperhatikan, memberdayakan mitra-mitra binaan kami. Mungkin lanjut Mas Rejaldi. Slide berikutnya, ya. Nah, selain memberikan bantuan yang dibutuhkan saat ini, kami juga memikirkan program jangka menengah dan jangka panjang penanganan dampak ekonomi sosial bagi masyarakat marginal. Ada beberapa program di sini yang kami siapkan. Yang pertama adalah memberikan stimulasi. Lanjut Mas Renaldi. Enggak, sorry, di slide sebelumnya, tolong di slide sebelumnya. Ya, baik, beberapa program jangka panjang, jangka menengah untuk penanganan dampak ekonomi sosial bagi masyarakat marginal. Ini yang pertama adalah kami memberikan stimulus kepada mitra binaan. Bentuk stimulus itu sesuai dengan arahan kementerian, termasuk arahan Bapak Presiden juga. Yang pertama adalah melakukan rekonstruksi terhadap pinjaman. Kemudian yang kedua memberikan penangguhan 1 tahun selama 1 tahun terhadap mitra kita. Kemudian yang kedua adalah menjadi off-taker produk mitra binaan. Nah, ini sudah kami lakukan. Kami punya program dalam waktu dekat ini kami akan membagi 5.500 sembako. Salah satu isi sembako itu adalah beras. Nah, beras yang kami jadikan sebagai isi paket itu adalah beras yang berasal dari mitra binaan kami. Ya, jadi kami menjadi off-taker untuk produk mitra binaan. Kemudian program berikutnya adalah membuat program CSR yang inline dengan core business perusahaan. Ini penting buat kami karena selain bermanfaat untuk perusahaan, saya kira kita juga perlu memberikan manfaat buat masyarakat, buat mitra kita. Bentuk program ini kami sudah merencanakan untuk membuat program school farming, ya, pertanian di sekolah-sekolah. Gitu. Nah, ini mungkin untuk jangka panjang penting buat kita semua agar kecintaan terhadap profesi petani itu harus diawali dari usia sekolah. Kemudian program berikutnya adalah memperbanyak replikasi program CSR unggulan. Nah, ini penting juga. Kami punya beberapa program CSR unggulan yang menurut kami sangat layak untuk kami lakukan di beberapa tempat yang lain, sehingga penerima manfaatnya bisa lebih banyak lagi. Kemudian program berikutnya adalah melakukan review, Renstra dan Renja program CSR unggulan. Dalam situasi seperti ini, kita pahami betul bahwa agak sulit buat kami untuk melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi rencana strategis atau rencana kerja, karena beberapa kondisi termasuk pembatasan berinteraksi, pembatasan social distancing, ini menjadi hambatan kami untuk melaksanakan program CSR yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Sehingga kami berpikir untuk melakukan review beberapa program unggulan kami
agar dapat menyesuaikan dengan kondisi penanganan pencegahan COVID-19 ini. Lanjut, Mas Redaldi, silakan. Sudah Pak Fahri? Ya. Ini? Ya, ini. Oke, ini di ya masih ada yang belum kelihatan ini Pak Arjadi. Tapi ya ini dapat kami sampaikan saja sekilas mungkin ya bahwa mulai 2 bulan ini kami sudah memberdayakan 319 mitra binaan. Ini terdiri dari 20 petani penyedia beras paket PKT berbagi, kemudian 71 penjahit masker kain, kemudian ada 7 pengusaha sablon yang kami berdayakan untuk menyablon tas paket PKT berbagi, 44 ibu-ibu pembuat amplang, 62 ABK. Nah, ini anak berkebutuhan khusus pun kami berikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 di Kota Bontang ini. Ada 20 nelayan juga penyedia isi paket kami libatkan. Kemudian 65 kuliner penyedia konsumsi dan ekstra puding bagi tim medis COVID-19. Nah, ini kami juga membantu memberikan konsumsi untuk tim medis di rumah sakit rujukan, termasuk yang di Balikpapan dan Samarinda. Kami sudah ikut membantu mereka selama 14 hari pertama. Kemudian ada 30 juga pembuat kue kering. Ini bagian dari isi paket PKT berbagi. Ya. Oke, mungkin lanjut, silakan. Ya, selain melaksanakan program pencegahan penanganan COVID-19 secara mandiri, kami juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN yang ada di Kota Bontang, juga termasuk bekerjasama dengan UPZ. UPZ ini unit pengumpul zakat dari zakatnya karyawan PT Pupuk Altim. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang sudah kami kerjasamakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu yang diberikan juga saya melihat sudah lewat juga. Ini Pak Kris. Ya, terima kasih Pak. Saya kira nanti mungkin selanjutnya bisa kita diskusikan lah kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kami semua. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Fahri dan Pak Budi dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Baik, selamat siang pada Ibu Bapak peserta seminar daring yang kami muliakan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam seminar daring ini, menyimak presentasi yang sudah dilakukan tadi oleh PT Pembangkitan Jawa Bali bersama Bapak Eri Suprianto dan dari PT Pupuk Kalimantan Timur bersama Pak Susilo dan Pak Fahri Husaini. Saya akan menambahkan materi pada seminar daring ini dengan membahas tentang CSR dalam krisis COVID-19, aksi kemanusiaan untuk keberlanjutan hidup menuju keberdayaan. Ada 2 hal yang hendak saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang CSR itu sendiri dan krisis COVID-19 sebagai salah satu bentuk dari bencana. Yang pertama tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Kita perlu mengidentifikasi mengapa perusahaan perlu melaksanakan CSR. Mengapa PKT, BJB, dan Danone serta perusahaan-perusahaan lain perlu melaksanakan Corporate Social Responsibility, di mana banyak yang selama ini memahami bahwa CSR itu sebatas untuk mengejar citra perusahaan. Jadi perusahaan melakukan kerja-kerja dalam rangka tanggung jawab sosial mereka itu dimaksudkan supaya di mata stakeholder yang lain, masyarakat, pemerintah, serta stakeholder yang lain, citra perusahaan itu baik adanya. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada setidaknya 2 perspektif,
ada dua alasan besar mengapa perusahaan perlu melaksanakan CSR. Yang pertama, kalau kita pinjam konsep John Elkington tentang triple bottom line, di mana perusahaan tentu sebagai sebuah institusi bisnis dia mengejar profit, tetapi tidak hanya mengejar profit, karena masih banyak juga perusahaan yang dalam rangka mengejar profit keuntungan, tapi dia kemudian pola-pola kerjanya itu merusak lingkungan. Oleh karena itulah yang kedua yang diperhatikan setelah profit adalah planet. Dalam arti untuk mengejar keuntungan tetap harus memperhatikan kelestarian bumi. Dan yang ketiga adalah people, dalam arti bahwa keberadaan entitas perusahaan itu harus bermanfaat bagi masyarakat, baik di internal perusahaan, karyawan, pekerja-pekerjanya, maupun di luar perusahaan, baik di sekitar perusahaan maupun masyarakat yang lebih luas lagi. Yang kedua yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan CSR adalah konsep tentang pluralisme kesejahteraan, di mana penanggung jawab kesejahteraan masyarakat sudah tidak bisa lagi dibebankan kepada satu aktor saja, yaitu state atau pemerintah, sementara sebenarnya ada dua aktor yang lain, yaitu private sector atau dunia usaha atau perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya memiliki resource, yang memiliki sumber daya untuk bisa dimanfaatkan bagi perwujudan ke masyarakat. Nah, yang aktor private sector ini yang sedang kita bicarakan pada saat ini melakukan salah satu jalur private sector mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, merujuk kepada perspektif Carroll, itu ada setidaknya 4 piramida, yang dalam piramida ini 4 motivasi atau variansi implementasi CSR oleh perusahaan. Yang paling ideal, yang paling atas, yaitu philanthropic responsibility, di mana perusahaan contribute resources to the community, improve quality life. Ini selaras dengan konsep yang sebelumnya tentang welfare pluralism, di mana perusahaan itu memiliki resource untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tapi dalam prakteknya masih ada juga perusahaan yang melakukan CSR yang tadi di awal sempat saya singgung, masih sekedar mengejar citra perusahaan, jadi dia lebih bermotif untuk mempertahankan citra dalam rangka mengejar profit tadi. Masih ada juga perusahaan yang melakukan CSR karena hanya sekedar untuk memenuhi regulasi. Kalau di Indonesia misalnya ada undang-undang tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada perusahaan yang melakukan CSR karena motif untuk balas budi, ethical responsibility, karena sudah mengambil sesuatu dari lingkungan, dari masyarakat, perusahaan kemudian berkehendak membalikkan atau membagikan kembali sesuatu ke lingkungan atau masyarakat. Nah, yang paling ideal adalah philanthropic responsibility, itu dalam arti didasari pada kesadaran bahwa CSR itu adalah kesukarelawanan dari perusahaan yang memiliki resource, di mana resource-nya itu bisa diberikan atau diperuntukkan oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini perusahaan yang sudah memahami tentang kontribusi dia di dalam konfigurasi welfare pluralism, dia memahami tentang konsep philanthropic responsibility, itu akan melakukan program-program yang bersifat proaktif. Lalu mengambil presentasinya hilang, Pak. Oh, maaf ya. Jadi karakteristik perusahaan yang sudah memahami bahwa keberadaan dirinya itu harus bermanfaat bagi masyarakat,
itu akan melakukan di dalam proses strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk proaktif. Jadi berinisiatif sejak awal, sejak keberadaan perusahaan dengan misalnya membentuk struktur khusus bagaimana yang tadi disampaikan oleh PKT dan PJB, adanya struktur atau organisasi khusus di dalam perusahaan, di situ ada orang-orangnya. Sebagai contoh di PKT ada Pak Fahri sebagai manajer CSR, di PJB ada Pak Heri Suprianto sebagai manajer CSR PJB. Itu menunjukkan perusahaan memang proaktif, jadi sudah mempersiapkan sistemnya dulu, organisasinya dulu, yang kemudian akan merancang program-program, di mana dalam merancang program-program tersebut itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Melakukan community need assessment yang dalam beberapa konsep dilakukan dengan cara melakukan social mapping atau pemetaan sosial. Nah, merujuk kepada publikasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal PP Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata di Indonesia itu banyak perusahaan, ada potensi yang cukup besar dari sisi dana CSR di Indonesia, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mengikuti program Dirjen PPKL KLHK, yaitu PROPER, Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana ada nilai yang dari perusahaan yang ikut PROPER itu triliunan, bahkan puluhan triliun dana yang digelontorkan oleh perusahaan dalam rangka CSR, baik untuk karakteristik atau jenis program yang bersifat karitatif, infrastruktur, pengembangan kapasitas, maupun yang pemberdayaan. Sekali lagi, data yang dirilis oleh Dirjen PPKL KLHK itu menunjukkan bahwa di Indonesia ada potensi, ada resource yang besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bisa diimplementasikan untuk merespon krisis COVID-19, karena memang dalam prakteknya perusahaan-perusahaan itu sudah melakukannya beberapa periode tahun sebelumnya. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua yang berkaitan dengan krisis COVID-19, di mana krisis COVID-19 itu kalau kita dekati secara regulasi mengacu pada Undang-Undang 14 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana sosial, dan faktor bencana karena faktor non-alam. Di mana COVID-19, epidemik COVID-19 ini merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam. Nah, di dalam proses penanganan atau penanggulangan bencana itu dikenal siklus yang setidaknya terdiri dari 4 tahap: pencegahan, dan yang pertama pencegahan dan mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Nah, pada saat ini kita sedang masuk pada masa tanggap darurat. Jadi apa yang dilakukan baik oleh Pembangkitan Jaya Bali dan Pupuk Kalimantan Timur tadi adalah masa atau program-program yang dilakukan di masa tanggap darurat, meskipun tadi juga sudah muncul inisiatif program atau setidaknya rencana-rencana untuk nanti program yang bersifat mid-term dan long-term menuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi pada masa tanggap darurat itu targetnya adalah menyelamatkan dulu, saving people, melakukan kegiatan-kegiatan yang atau program-program yang bersifat karitatif untuk menyelamatkan khususnya warga-warga yang langsung terdampak karena krisis COVID. Disebutkan menyediakan masker, kemudian hand sanitizer, juga pemberian sembako, dan kebutuhan pokok pangan lain termasuk kesehatan, baik dilakukan pada masyarakat, kepada rumah sakit, misalnya tadi membantu APD,
Juga tentu yang tidak dilupakan adalah dukungan kepada karyawan di internal perusahaan. Nah, kalau kita merujuk pada program-program yang dilakukan oleh pemerintah di masa tanggap darurat, itu sudah melakukan jaring pengaman sosial dengan merujuk program yang dilakukan oleh Bappenas melalui kartu sembako, kartu prakerja, program keluarga harapan, tarif listrik yang ada bebas biaya untuk rumah tangga dengan kapasitas tertentu, termasuk pengurangan atau diskon, serta program-program yang lain, termasuk yang ditujukan kepada pedesaan, di mana dana desa digunakan untuk respon COVID-19. Di sisi lain, ada juga inisiatif warga. Di samping pemerintah, itu ada inisiatif warga, baik yang dilakukan dalam suatu organisasi maupun di suatu komunitas. Misalnya kalau di Jogja itu warga berinisiatif untuk melakukan penutupan wilayah atau pembatasan mobilitas warga, baik yang keluar masuk, kemudian juga organisasi masyarakat sipil yang juga menggalang penyemprotan disinfektan, termasuk pengumpulan sembako untuk memenuhi keluarga-keluarga yang terdampak krisis ini, di mana ini semua masih dalam kategori tanggap darurat. Nah, ada di dalam teori pengurangan risiko bencana itu pergeseran dari traditional approach to relief ke developmental approach to relief. Intinya, pergeseran ini menegaskan bahwa saat ini model-model pendekatan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanganan bencana termasuk krisis COVID-19 itu tidak lagi menempatkan mereka itu sebagai korban yang pasif. Mereka harus ditempatkan sebagai warga yang masih tetap bisa beraktivitas, berproduksi, meskipun di dalam konteks krisis COVID-19 itu tetap harus memperhatikan physical distancing. Juga yang perlu diperhatikan, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga harus motivasional. Cara pemberlakuannya juga, pemberlakuan atau pengembangan program-program itu sebagaimana poin kelima itu, decision making, community members participate in decision making to prioritize needs. Artinya mereka menjadi warga yang aktif, yang berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pengelolaan bencana. Nah, ini diharapkan perusahaan-perusahaan pun di dalam melakukan program-program CSR untuk merespon krisis COVID-19 itu tetap memperhatikan peran masyarakat, mengidentifikasi aspirasi mereka, sekali lagi tetap dalam koridor physical distancing, supaya tidak bersifat program itu tidak bersifat top down, tapi bertemu dengan kebutuhan real di warga. Termasuk tadi kebutuhannya tidak hanya material, pendekatan kita melalui organisasi, kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi komunitas yang berbasis kewilayahan administratif, RT, RW, dusun, desa, dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita juga bisa bermitra dengan organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan, profesi, dan seterusnya. Kemitraan itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, dan melalui kemitraan bersama organisasi-organisasi diharapkan mereka juga bisa membantu, menolong anggota-anggotanya, tidak hanya memberi bantuan secara material, tetapi juga bisa kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau di gambar ini, di presentasi ini ada 5 poin yang bersifat mental, sosial, spiritual, emosional, dan fisikal. Nah, hal yang lain yang perlu diperhatikan kalau kita merujuk kepada
publikasi dari Semeru Research Institute bahwa akibat pandemi COVID-19 ini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Di dalam prediksi mereka akan ada 33 juta lebih penduduk Indonesia jatuh di dalam kemiskinan karena krisis ini. Artinya apa? Perusahaan juga harus memperhatikan dalam masa pemulihan rekonstruksi tadi untuk merancang program-program yang ditujukan kepada kelompok-kelompok yang nanti akan jatuh kepada kemiskinan. Kalau saya lihat tadi PJB setidaknya sudah merancang program pijar berdaya dan kampung kolor, juga mengembangkan program olahan pangan, jadi memanfaatkan mitra-mitra mereka, ibu-ibu yang sudah difasilitasi untuk olahan pangan, di mana pangannya kemudian didistribusikan khususnya untuk para pekerja di internal PJB. Kemudian PKT sesuai dengan core bisnisnya di bidang pertanian juga merancang program yang di bidang pertanian pada petani, termasuk pada anak-anak muda tadi, tetapi juga untuk penjahit yang membuat masker, kemudian ibu-ibu yang membuat makanan amplang tadi, sablon tas, termasuk mengoptimalkan program yang ditujukan kepada ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir dari presentasi saya, tantangan bagi perusahaan pada saat ini maupun ke depan, itu tentu yang tadi juga sudah disampaikan oleh PKT, merevisi Renstra dan Renja CSR. Artinya program yang sudah dirancang sebelumnya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, juga melakukan pemetaan sosial terkini untuk mengidentifikasi korban dari COVID-19, termasuk aktor-aktor strategis yang bisa kita ajak bermitra. Gunakanlah pendekatan developmental approach to relief yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, kemudian mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan lain. Tadi disebutkan sudah bermitra, khususnya PKT sudah menyebutkan bermitra dengan pemerintah Kota Bontang. Hindari ego sektoral, tumpang tindih program, menumpuk di suatu wilayah sementara komunitas lain tidak terlayani, sehingga ini berkaitan dengan poin sebelumnya, perlunya kemitraan itu untuk menghindari tumpang tindih program, menjamin bahwa semua komunitas yang membutuhkan itu bisa terpenuhi. Gandeng tangan antara tiga aktor ini, perusahaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil akan bisa mewujudkannya. Sinergi dan kombinasi jenis program yang menarik dari presentasi PJB maupun PKT tadi, dia mengkombinasikan antara pendekatan charity dan empowering. Jadi misalnya mereka PJB pernah punya program untuk penjahit, tadi juga dari PKT. Tetap memberdayakan mereka dengan memfasilitasi untuk membuat masker, di mana maskernya itu bisa dijual dan kemudian sebagian dibeli oleh perusahaan, didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Yang saya maksud dengan sinergi dan kombinasi ini artinya memberdayakan penjahit tetapi donasi untuk orang lain atau komunitas lain. Nah, ini saya kira kombinasi yang menarik untuk mengoptimalkan kelompok-kelompok masyarakat sendiri di dalam memenuhi kebutuhan kelompok lain yang nanti bisa dikembangkan dalam hal pemenuhan pangan dan seterusnya. Dan yang terakhir tentu merancang program untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya kira itu presentasi saya, Mas Reza, selaku moderator. Saya kembalikan
kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya Pak Kris. Ini jadi bahwa CSR untuk menangani COVID-19 ini harus komprehensif, tidak boleh ada ego sektoral gitu. Karena kita harus bekerja bersama untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk selanjutnya ini kita masih harusnya ada satu lagi ya dari Danon, tapi belum masuk ya. Dari Danon Indonesia, apakah belum masuk? Kalau Jadi, belum, kita lanjut merespon Bapak Arif pertanyaan peserta. Wahyudin. Oke, pertanyaan dulu saja kalau begitu, Njay. Oke, baik. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di sini yang ada beberapa yang sudah ditujukan untuk seluruh pembicara dan ada juga yang khusus untuk masing-masing perusahaan. Misalkan untuk yang pertama dari Ibu Riana di Balikpapan, program ini untuk 2 perusahaan ya. Ini secara umum programnya melingkupi charity dan pemberdayaan. Kemudian pemberdayaannya adalah pemanfaatan mitra binaan. Kemudian apa ada kemungkinan pemanfaatan untuk pelibatan di luar lingkup binaan untuk ini Pak Fahri Husaini, Pak Heri, dan juga Pak Budi mungkin bisa menjawab nanti, bisa disimpan dulu jawabannya. Jadi apa bisa kalau programnya ini untuk di luar mitra binaan gitu. Kemudian dari Bapak Juni Prihatin ini untuk keduanya untuk PJB dan juga Pupuk Kaltim, bagaimana metode yang dilakukan dalam merawat kesinambungan program CSR bersamaan dengan kebijakan sosial dan physical distancing. Jadi keberlanjutannya bagaimana dengan kendala dari physical distancing ini, Pak Heri, Pak Fahri, dan Pak Budi. Mungkin ada tips-tips khusus dari PJB dan PKT. 2. Kemudian 3 dari Pak Gatot Luhur. Ini untuk jangka pendek, jangka menengah. Mungkin time frame-nya bisa dijelaskan, Pak Fahri. Tadi time frame programnya yang jangka pendek berapa lama, jangka panjang, jangka menengah, masing-masing berapa lama waktunya. Kemudian, apakah sudah ada perkiraan dari PKT, Pak, untuk pandemi ini sampai kapan? Atau perkiraan gitu. Kemudian paket sembako ini cukup teknis, per paketnya berapa, apa saja. Kemudian ini konfirmasinya ke pemerintah kayaknya kalau untuk petugas medis yang terkontaminasi COVID-19. Nah, untuk ini apakah ada bantuan untuk yang sudah positif begitu, Pak Fahri, Pak Budi? Jadi itu mungkin 3 dulu ya yang kita jawab. Silakan Pak, mungkin dari Pak Heri dulu ya, bisa menjawab ini. Pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Okay. Apakah ada program untuk di luar komunitas gitu? Ya, begitu Pak. Ya, terima Silakan kasih. Pak Heri dulu mungkin. Terima kasih Mas Rizal. Terkait untuk melibatkan di luar kemitraan kami, sebetulnya ada beberapa sih yang kebutuhan kami itu tidak bisa disuplai oleh mitra binaan kami sendiri. Misalkan terkait dengan peralatan medis pun yang sifatnya seperti baju proteksi ya dan face shield itu tidak bisa. Tentu kami juga melibatkan mitra yang lain, mitra yang lain itu maksudnya adalah supplier ya. Itu tentu kita libatkan untuk ketersediaan material-material tersebut. Tidak menutup kemungkinan mungkin nanti dari lembaga-lembaga yang lainnya yang bisa berbarengan dengan kami. Dan kebetulan kalau di Jawa Timur, Surabaya, khususnya di Surabaya, ada forum CSR juga dan forum BUMN terkait penanganan COVID. Nah, kita juga nimbrung di situ bareng-bareng dengan berbagai perusahaan BUMN yang ada di Jawa Timur untuk saling berkomunikasi dan membantu. Dan
dari Kementerian BUMN pun juga memberikan himbauan yang sama. Nah, kita juga terlibat di dalamnya. Seperti itu, Mas Reza. Kalau untuk di luar mitra binaan kami ya, untuk merawat terkait dengan pertanyaan kedua, merawat program-program kami, terus terang aja program-program kami yang saat ini ada beberapa yang memang berhenti kegiatannya, misalkan seperti areal wisata, tentunya mengikuti dari arahan pemerintah. Memang untuk program yang wisata itu tidak bisa beraktivitas. Nah, tentu masyarakat yang terlibat di dalamnya perlu juga mendapat perhatian. Jalan keluarnya bagaimana dengan berkurangnya pendapatan dari ekowisata, program di Binor Harmoni contohnya. Nah, itu kita melibatkan beberapa binaan itu melalui Postaklim yang menyediakan makanan dan minuman sehat. Itu sama, itu kita berikan makanan dan minuman sehat itu pada karyawan dan di keluarga karyawan. Jadi tidak di karyawan saja, tapi di keluarga karyawan. Khususnya yang kita perhatikan adalah para karyawan dan keluarga karyawan yang berusia 50 tahun ke atas, itu kita berikan perhatian khusus untuk asupan makanan sehat sebagai peningkatan imun. Nah, ada beberapa kegiatan yang masih bisa berlangsung seperti di di Pijar Berdaya. Basicnya cuma online sih untuk komunikasi para kader-kader kesehatan dan bank sampah untuk berkoordinasi, dan seperti halnya untuk pemberian sosialisasi informasi sehat yang tadi kami uraikan, itu bisa dilakukan pada grup-grup komunitas itu sendiri. Nah, kalau di sebagian besar pelaksanaan CSR itu dalam tahapan untuk saat ini itu perencanaan, reevaluasi perencanaan sih. Paling banyak seperti itu, Mas Reza. Terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan ketiga apa, Mas Reza? Mas Rezaldi? Maaf, saya mute tadi. Untuk pertanyaan ketiga tadi, apa ini ada inikah apa kayak perkiraan ke depan nanti ini sudah persiapan program ini sampai berapa lama kira-kira Pak untuk COVID ini dari WJB juga? Oke. Kita sebenarnya mengikuti dari pemberitaan ataupun arahan dari pemerintah sebenarnya untuk masa COVID ini sejauh mana, itu yang paling banyak kita ikutin untuk sampai kapannya. Tapi untuk program-program yang tadi kita inisiasi itu sebenarnya sudah berjalan setahun 2 tahun kemarin. Memang tidak dikhususkan untuk COVID saat ini sebenarnya, Mas Rezaldi. Tapi kita mau melihat bahwasannya ini punya potensi untuk bisa menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Misalkan kayak penjahit itu sebenarnya kita tidak ada dalam program, terus terang aja tidak ada dalam program, tapi di dalam komunitas ibu-ibu Pijar Berdaya itu ternyata punya inisiatif yang pinter jahit itu untuk bisa membuat masker, itu pun dengan panduan dari petugas puskesmas untuk standarisasinya seperti apa, itu ada jenis kainnya, ukurannya. Nah, itu di 3 desa masing-masing itu ada kelompoknya tersendiri. Nah, seperti itu untuk masanya. Memang ini kita belum membatasi sampai berapa bulan ke depan. Misalkan kalau saat ini yang untuk fast respon itu kita ikuti pada tahapan apa yang diinformasikan pemerintah. Tapi kalau untuk yang tahapan keberlanjutan dari pemberdayaan itu kita upayakan untuk setting bisa sustain seperti itu, Mas Rezaldi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Heri atas
responnya. Kemudian sekarang kita beralih ke Pak Fahri dan Pak Budi. Mungkin bisa merespon pertanyaan tadi Pak, yang untuk PKT, hampir sama tadi. Kesinambungan CSR dalam masa social distancing ini. Kemudian apakah bisa program-program ini melibatkan kelompok-kelompok di luar mitra binaan? Dan juga persiapannya akan sampai berapa lama ini pasca pandemi? Silakan Pak Fahri, Pak Budi untuk merespon. Baik, terima kasih Pak Rejaldi. Ini untuk menjawab pertanyaan Bu Riana ya tadi ya? Iya, betul. Ya, sangat memungkinkan Bu Riana ya untuk pemberdayaan ini tidak hanya dinikmati oleh mitra binaan kita. Hanya saja sekarang memang kami memprioritaskan bahwa dalam situasi seperti ini tentu penting buat kami untuk juga memperhatikan mitra binaan kami yang sekarang ini jumlahnya itu sekitar 13.000 orang ya, tersebar di seluruh provinsi. Kaltim, bahkan di luar Kaltim juga ada gitu. Artinya ada keuntungan apabila para kelompok masyarakat atau UKM, pelaku usaha kecil menengah ini menjadi mitranya PT Pupuk Kaltim gitu. Mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan, mendapatkan bantuan modal kerja atau modal usaha, kemudian mereka juga akan diberikan pelatihan-pelatihan, termasuk juga akan diberikan hibah untuk baik hibah peralatan untuk keberlanjutan usahanya atau hibah dalam bentuk mereka kita berikan kesempatan untuk ikut pameran memasarkan produk hasil usahanya. Jadi kalau pertanyaannya memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi memang untuk sementara ini kami lebih memprioritaskan untuk mitra binaan kami. Kemudian yang kedua, bagaimana metode yang dilakukan dalam merawat kesinambungan program CSR bersamaan dengan kebijakan sosial dan physical distance dalam mewujudkan pencapaian peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Nah ini memang jujur saja di 2020 ini sejak COVID itu mulai menjadi isu dan di Bontang itu penanganannya sudah serius dilakukan mulai tanggal 15 Maret ya kalau saya nggak salah itu. Nah itu beberapa program, hampir semua program unggulan kami ini tidak bergerak sama sekali gitu. Karena program-program kita ini melibatkan banyak orang. Nah tentu tidak mungkin kami melanggar protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap melanjutkan program unggulan kami. Tapi kami tentu punya beberapa solusi. Artinya ada beberapa kegiatan di program kerja tersebut, di rencana kerja tersebut yang masih bisa kami lakukan. Gitu. Tapi yang sifatnya, kalaupun itu kami lakukan, kami tetap melakukannya dengan mengikuti protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya dalam melaksanakan kegiatan itu kami harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Nah ini kami tetap harus memperhatikan aspek itu ya. Meskipun memang secara umum sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan program unggulan kami di tahun 2020 ini. Nah itulah salah satu opsi tadi kenapa kami ada kemungkinan kami akan coba untuk mereview kembali program itu agar bisa kami sesuaikan dengan kondisi COVID sekarang ini. Katakan misalnya seperti salah satu program kami, program tanaman herbal keluarga, di dalam renja kita 2020 kami tidak mencantumkan akan ada pembuatan apotik herbal. Nah, ini kemungkinan bisa saja kami akan merevisi itu, kami akan mewujudkan terbentuknya apotik herbal itu, karena bagaimana kita ketahui
herbal, minuman herbal, produk-produk herbal ini juga salah satu yang dianjurkan oleh pemerintah maupun dunia kesehatan sebagai upaya solusi untuk menangkal pandemi COVID ini. Mungkin itu. Pertanyaan ketiga apa tadi ya? Dari Pak siapa, Mas Rajali? Dari Pak Gatot, Pak. Itu adalah tentang ini. Time frame ya. Catatannya dulu. Ya, time frame-nya sampai berapa lama persiapan dari PKT atau sudah ada perkiraan dari PKT sendiri, Pak? Ya. Nah ini ada pertanyaannya juga. Ya. Tentu tidak mudah kita untuk memperkirakan berapa lama COVID ini akan berlangsung ya, Kak. Apalagi kami ini perusahaan pupuk gitu. Dari Menteri Kesehatan pun agak sulit untuk memprediksi kapan program ini akan berakhir. Tapi apapun itu, kita sudah punya komitmen yang kuat untuk ikut terus terlibat membantu pemerintah Kota Bontang terutama dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 ini. Nah, salah satunya adalah apa yang kami lakukan tadi. Kami memiliki beberapa program untuk mengatasi dampak ekonomi sosial yang dialami oleh masyarakat Kota Bontang ini. Di antaranya adalah tadi memberikan stimulus, kemudian melakukan replikasi di beberapa daerah yang baru, melaksanakan program CSR yang inline dengan core bisnisnya perusahaan, kemudian merubah atau mereview kembali rencana strategis atau rencana kerja kami. Nah, jangka waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini sangat tergantung berapa lama, kapan COVID-19 ini akan berakhir. Nah, ini juga saya sekalian saja menjawab ini untuk pertanyaan, ada info di medsos, entah valid atau tidak. Nah, ini sepertinya Pak Gatot ulang tahun ini. 30 dari 112 petugas medis di Rumah Sakit Taman Kuda Bontang terkonfirmasi positif COVID. Apakah akan ada bantuan PKT untuk hal ini? Jika ada, rencananya bentuknya apa? Ya, di sini saya sampaikan saja. Atau mungkin nanti Pak Susilo mungkin bisa menyampaikan ini Pak Susilo ya, terkait dengan rencana bantuan kita untuk pengadaan rapid test, Pak. Yang kemarin arahan direksi kita akan bantu. Mungkin Pak Susilo nanti bisa menjelaskan ini mengenai bantuan kami. Memang ada rencana dan sudah disetujui oleh direksi bahwa PT Pupuk Kaltim akan membantu permintaan untuk pengadaan alat rapid test ini. Tapi memang tidak semua kami bisa penuhi bantuan itu karena memang bahwa perlu kita ketahui bersama, di sini perlu juga mungkin dalam menangani dampak COVID ini kita perlu bermitra. Kebetulan juga di Kota Bontang saat ini kami PT Pupuk Kaltim sudah ditunjuk sebagai koordinator Satgas Badan Penanggulangan Bencana BUMN tingkat Kota Bontang. Jadi mungkin masih ada beberapa opsi yang bisa kita pakai untuk bersama-sama dengan pemerintah membantu penanganan COVID-19 ini. Mungkin Pak Susilo bisa menjawab ya terkait dengan bantuan ke pemerintah, ke rumah sakit terkait dengan bantuan rapid test ini. Pak Susilo, silakan Pak. Baik, melengkapi Bang Fahri tadi, Pak Gatot memang kami sampaikan bahwa pertama tadi yang disampaikan kita itu bekerja dalam koordinasi. Kalau di BUMN ada yang namanya koordinasi satuan tugas yang dibentuk oleh Kementerian BUMN dan sampai ke Bontang kita ditunjuk sebagai koordinator. Di Kota Bontang sendiri pun juga ada namanya gugus tugas yang diketuai oleh Sekda Bontang. Nah, dalam hal kita kenapa nih koordinasi harus dilakukan dan kenapa saya menjawab juga ada tadi pertanyaan kenapa tim krisis Pupuk Kaltim ini tugasnya seperti apa? Ya, karena kita membentuk tim krisis ini artinya kita akan berkomunikasinya akan lebih mudah kepada satuan tugas yang sudah ada, baik itu yang dibentuk oleh Kementerian BUMN maupun yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bontang. Nah, dalam hal ini setiap kebutuhan yang ada di Kota Bontang itu akan terkomunikasikan dan akan terkoordinir. Salah satunya aja tadi yang disampaikan oleh Bang Fahri, kita akan membantu ini sekarang karena sudah mulai dilakukan secara masif rapid test dan diperlukan
alat yang banyak, maka kita akan membantu di sana. Tidak terkecuali juga untuk APD dan lain-lain. Dan yang paling penting untuk pupuk Kaltim saat ini atas instruksi dari Kementerian BUMN itu tadi yang saya akan sampaikan, peningkatan kapasitas rumah sakit milik pupuk Kaltim. Kenapa diinstruksikan seperti itu? Agar jika rumah sakit rujukan RSUD Kota Bontang itu tidak menampung, maka rumah sakit pupuk Kaltim akan menjadi rumah sakit alternatif rujukan yang dipersiapkan. Ya, kita diminta untuk meningkatkan kapasitasnya baik dari sisi pelayanan pasien maupun alatnya. Ini kami sekarang sedang beli lagi alat ventilator dari luar. Nah, ini upaya-upaya kita untuk bersinergi dengan Kota Bontang untuk mencegah dan mengatasi penanganan COVID. Mungkin itu Mas Reza tambahannya. Oke, terima kasih Pak Susilo atas jawabannya. Jadi ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang belum disebutkan ya. Jadi mengenai bagaimana kolaborasi PKT dengan perusahaan lain dan juga dengan pemerintah, dengan sektor publik. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri sebelum ini? Untuk ini Pak, kolaborasi dari PJB dan juga mungkin dari tumpang tindih program dengan pihak pemerintah mungkin ada yang bisa disampaikan, ditambahkan dari WJP Pak? Oke. Oke, untuk tambahan yang tadi sudah kami sampaikan juga Mas Rezaldi bahwasanya di tingkat Jawa Timur kita tergabung di Command Center COVID Jawa Timur, adalah gabungan dari beberapa BUMN. Kita terlibat langsung di situ. Di situ adalah kita koordinasi terkait areal ataupun program-program yang akan dijalankan dan apa bentuk bantuannya, itu di Command Center itu yang kita bisa berkoordinasi. Dan alhamdulillah sejauh ini sih kolaborasinya sangat bagus. Jadi istilahnya kita dapat informasi apa yang harus kita bisa upayakan, baik berupa bantuan dana ataupun bantuan-bantuan yang lain yang dikomunikasikan di Command Center BUMN Jawa Timur. Seperti itu Mas Rezaldi. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas responnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini sebagai penutup ya, meskipun masih banyak pertanyaan mungkin yang belum terjawab, tapi setidaknya sebagian besar sudah terjawab. Ini sebagai penutup mungkin ya pertanyaan untuk Pak Grace. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang bertanya tentang bagaimana mengantisipasi perubahan social mapping setelah adanya wabah COVID yang tentunya nanti akan ada tambahan pengangguran, kemudian kemiskinan. Apakah apa yang perlu diantisipasi dan kebijakan seperti apa yang harusnya dibuat begitu. Kemudian ada juga ini mengenai ya strategi. Umumnya seperti itu Pak. Untuk ke depan apa yang harus diantisipasi begitu Pak Kris dengan adanya perubahan-perubahan sosial karena pandemi ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Reza. Saya akan memberi tanggapan beberapa pertanyaan, baik yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator maupun yang juga saya baca sendiri di link chat. Jadi memang unik ya, pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah bencana itu unik, tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Meskipun pemerintah Indonesia sudah menyatakan dengan belajar dari beberapa negara lain pada bulan sekian diharapkan sudah terjadi penurunan sehingga kembali normal, yang benar-benar normal. Diambil contoh misalnya target salah satu sektor yang terpuruk itu pariwisata, itu akan kembali normal masih di tahun depan, tahun 2021. Jadi memang unik ini. Kalau kita mengambil pembelajaran dari Coach Fahri Husaini, sepak bola bisa diprediksi waktunya 2 kali 45 menit. Kalau ada babak tambahan sampai penalti, tapi bisa diprediksi. Kalau ini kan tidak bisa diprediksi. Tetapi yang pasti
seperti dalam permainan sepak bola, saat ini kita babak 1 aja belum selesai. Jadi di masa tanggap darurat ini babak 1 aja belum selesai, tapi karakteristik dari pandemi COVID-19 ini krisis kesehatan atau bencana kesehatan yang bisa berkembang menjadi bencana sosial ekonomi. Itu yang perlu kita antisipasi. Sehingga kalau ada pertanyaan terkait dengan mitigasi, di mana mitigasi itu suatu tahapan sebelum bencana terjadi, kemudian kita merujuk kepada rilis dari Semeru Institute tadi tentang prediksi jumlah warga negara yang jatuh miskin akibat krisis ini akan meningkat, maka mitigasi untuk mereka yang akan dalam jangka menengah panjang terdampak karena krisis ini, karena hilang pekerjaan dan sejenisnya, itu harus terus dilakukan. Dan social mapping, pemetaan sosial, itu menjadi salah satu alat untuk melakukan mitigasi tersebut. Tadi sudah saya sampaikan pada waktu presentasi di awal, bahwa saat ini perusahaan harus merasionalisasi rencana strategis 5 tahunan dan rencana kerja tahunan di bidang corporate social responsibility mereka. Ada pertanyaan yang berkait dengan bagaimana dengan program-program sebelumnya, program-program community development sebelumnya. Sepanjang itu masih relevan dengan kondisi saat ini, bisa dilanjutkan. Tetapi jika di komunitas, di lokasi, di mana program Komdev tersebut dilakukan, itu ada kebutuhan yang lain yang mendesak dalam rangka COVID-19, seperti tadilah masker, hand sanitizer, bahan sembako, kebutuhan pokok, dan lain-lain, itu yang kemudian perlu dirasionalisasi. Jadi tanggap darurat ini harus kita betul-betul fokuskan energi kita di sana, tetapi tidak melupakan rencana-rencana untuk pemulihan dan rekonstruksi, terutama melakukan mitigasi kepada warga-warga atau masyarakat yang ke depan kemungkinan akan terancam kehidupannya. Rekonstruksi, saya kira kalau tidak, saya harap tidak ada konflik gitu ya, konflik sosial gitu ya, sehingga yang bisa menimbulkan dampak kerusakan fisik. COVID-19 tidak terlalu banyak akan berdampak pada sisi infrastruktur, kecuali infrastruktur kesehatan ya, itu tentu akan dipikirkan oleh pemerintah Indonesia ke depan, bagaimana memperbaiki infrastruktur kesehatan kita, baik menyangkut fasilitas, bangunan, dan sumber daya manusianya, ketika seperti ada pandemi COVID-19, tetapi yang bersifat tadi ya, terancam sustainable livelihood, keberlanjutan penghidupan masyarakat, itu yang perlu diperhatikan. Hal yang lain juga, perusahaan bisa mengembangkan program-program yang tidak terpaku kepada pendekatan wilayah administratif. Tadi disampaikan misalnya memang PKT misalnya sebagai contoh yang ada di Bontang, Kalimantan Timur, ya saat ini fokusnya di sana dulu. Tapi bisa saja mengembangkan program, apakah itu pertanian di wilayah perkotaan atau di mana, yang artinya program-program yang bisa diterapkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Begitu juga PJB bisa mengembangkan program-program untuk menjamin ketercukupan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sesuai dengan core bisnisnya, bisa merencanakan program-program yang kemudian kebermanfaatannya itu bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah, tidak hanya di daerah ring 1. Bahwa memperhatikan ring 1 itu penting, ya, tetapi juga kita harus berpikiran di luar ring 1 juga ada komunitas lain yang perlu kita perhatikan. Nah, program-program apa yang syukur nanti dikaitkan dengan core bisnis perusahaan yang bisa dikembangkan, misalnya kalau PKT sebagai perusahaan pupuk bisa mengembangkan program di bidang pertanian, PJB mengembangkan program-program di bidang energi. Saya kira
Itu Mas Reza jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak peserta seminar daring kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Kris dan juga Bapak-Bapak pembicara ya semua, Pak Fahri, Pak Susilo, dan Pak Heri. Telah dijawab semuanya tadi, bagaimana perusahaan-perusahaan menangani berusaha ikut serta untuk berpartisipasi mengatasi krisis COVID-19 ini, dan juga kedepannya apa yang harusnya dilakukan tadi sudah diberikan paparan dari sisi teoritis dan akademisnya. Nah, mungkin untuk siang hari ini, jika tidak ada tambahan lagi karena sudah memasuki waktu jam 12 WIB dan juga jam 13 WITA, ada baiknya kita cukupkan dulu pertemuan dalam jaringan ini hari ini. Untuk selanjutnya akan saya tutup seminar daring pada siang hari ini, dan juga info dari panitia, jika Bapak Ibu memerlukan sertifikat, kami juga menyediakan sertifikat. Silakan menuliskan nama dan email di kolom chat, nanti akan kami kirimkan sertifikatnya secara online, sertifikat elektronik sebagai peserta dalam seminar daring PSDK ini. Itu kami tunggu nama dan emailnya sampai setengah jam ke depan, sampai jam 12.30 WIB. Kami tunggu nama dan emailnya. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Mas Reza, maaf, saya tambahkan baik, Pak Kris, ada tambahan. Nanti jika ada yang membutuhkan materi juga sudah diizinkan oleh PKT dan PJP untuk di-share ke para peserta. Oh, siap, baik. Nanti akan kami, terima kasih Pak Kris atas sharingnya. Nanti materi akan kami share juga melalui infonya, akan kami sampaikan melalui email dan juga lewat Instagramnya PSDK, dan juga YouTube. Ya, mohon maaf, nanti ini recording dari seminar ini akan kami upload juga ke YouTube, jadi bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang lain melalui YouTube secara offline. Di situ nanti kami sediakan juga link untuk download materinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Pak Kris, Pak Fahri, Pak Susilo, Pak Heri. Sehat selalu. Amin. Tetap jaga jarak, makan teratur. Sekarang belum waktunya makan tapi ya, untuk yang berpuasa. Istirahat yang cukup, tetap jaga jarak. Mungkin begitu saja. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan. Salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan teknis selama penyelenggaraan seminar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam, Pak Heri. Terima kasih banyak. Ya. Pak Kris. Pak Kris. Terima kasih Pak Susilo, Pak Kris. Terima kasih Mas Fahri. Ya. Mas Jadi. Terima kasih Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi Pak. Ya, terima kasih Sampai Mas jumpa Fahri. lagi Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reza. Terima kasih Pak.